Hi, how are you doing? Nice to see you again with me, Reva Ragam Santika on Reva Cemil Belajar channel. And in this video, I would like to share about second algorithm and data structure. In this video, I would like to share about double linked list, which is the part of second algorithm and data structure. Before we start our study, Reva would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like and subscribe and activate notification bell so you can be the first to know my new video. And here we start to learn about double English. In this video, you will know about concept and form of data storage in dynamic memory, and it's about linear double English. And the topic is about insert doubly English, a double English. And to make you know better about double English, I will present all the presentation in Bahasa. And here they are. Okay, we start to learn about linear double English. To make you easier to learn about linear double English, all the course material we present in Bahasa. Oke, linear double English ini adalah link list dengan pointer ganda. Oke, linear double English atau link list lurus dengan pointer ganda. Ini definisinya adalah link list linear dengan pointer ganda, yaitu ada dua buah pointer. Simpul mempunyai dua elemen atau field atau variabel yang bertipe pointer. Yang pertama menunjukkan ke simpul sebelumnya atau previous node, dan yang kedua menunjukkan ke simpul berikutnya atau next node. Oke, istilah-istilah telah digunakan pada bahasa linear single linked list akan digunakan juga pada bahasan pertemuan kali ini. Nah, ilustrasinya seperti apa sih linear double linked list? Nah, ilustrasinya kayak gini. Kalau sebelumnya kan kita hanya punya satu tanda panah yang mengarah ke simpul berikutnya, ini kita ada dua tanda panah gitu ya, bolak-balik gitu ya. Oke, nah ilustrasinya berarti kalau sebelumnya kita hanya punya dua kotak, gitu. Sekarang kita punya tiga kotak. Nah, tiga kotaknya itu yang pertama adalah left, ini adalah tipenya adalah pointer. Ini akan diisi alamat record sebelumnya di sebelah kirinya. Kalau misalkan kita punya simpul sebelumnya, gitu, nanti dia akan berisi alamat dari simpul sebelumnya. Terus kemudian info ini adalah bentuknya adalah integer, bisa karakter yang akan diisi sama data. Terus di sini ada right, nah di sini nama fieldnya right, ini adalah tipe pointer, nah isi akan diisi dengan alamat record berikutnya. Nah, dalam bahasa sih, salah satu cara untuk menyatakan suatu simpul dengan struktur demikian, maka kita bisa buatnya kayak gini nih. Struct simpul, pointer left, tadi kan punya left ya, di sini ya, terus kemudian integer info, kemudian struct simpul, pointer right. Simpul bintang P ini berarti kita mau yang namanya mendeklarasikan untuk pointer P first dan last. Nah, linear double linked list adalah pembuatan simpul awal. Oke, ini adalah simpul awalnya, gitu. Ini adalah simpul awalnya di sini. Nah, kita mau bikin simpul baru nih, gitu. Nanti bentuknya seperti ini. Oke, jadi pertama-tama misalnya kita mau buat simpul ini, awalnya seperti ini bentuknya. Nah, berarti bagaimana nih, gitu ya, langkah per langkahnya. Nah, langkah per langkahnya akan dijelasin kayak gini. Yang pertama itu adalah kita pasti punya P bintang simpul malloc size of simpul ini, berarti kita buat satu buah simpul terdiri dari tiga bagian kita deklarasikan sebelumnya, terdiri dari left, info, sama right. Kemudian kita mau mengisikan nilai infonya nih, gitu ya, mengisikan nilai info, perintahnya adalah P info sama dengan X. Nah, terus berikutnya adalah kita mau memasukkan pointer first. Nah, ini kan selama ini kan tunjukkan baru tunjuk sama P kan, nah berarti kita masukinnya first sama dengan P. Kemudian last sama dengan P. Kemudian kita mau menunjukkan bahwa si left-nya null, right-nya null, karena kan belum terhubung ke simpul manapun. Maka perintahnya adalah P left sama dengan null, P right sama dengan null. Oke, nah bentuknya seperti ini. Maka kita bisa buat yang di sini P left, P info, P right. Oke, maka kita juga bisa buat seperti ini ya, P left gitu ya, atau first left. Oke, terus kemudian di sini kita bisa buatnya last left gitu ya. Terus kemudian untuk info kita bisa buatnya P info, kemudian first info, last info. Kemudian untuk right-nya kita bisa menyebutnya P right karena masih tunjukkan sama pointer P. Kemudian bisa pakai first right, last right. Oke. Nah,
Oke, nah berikutnya adalah kita akan masuk ke insert kanan. Oke, lanjut berikutnya adalah kita akan bahas tentang linear double linked list gitu ya, atau insert kanan. Nah, di insert kanan ini adalah kita nambah simpul baru di ujung paling kanan linked list yang sudah ada, disebutnya sebagai insert akhir. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah punya 4 buah simpul nih, insert kanan akan diinsert ke simpul yang baru yang dibuat di sini. Di ujung paling kanan menjadi simpul nomor 5. Oke, sudah ada simpul awal sebagai berikut. First gitu ya, ada first, last gitu ya. Kemudian di sini ada left dan right-nya ada infonya. Nah, berarti kita buat simpul baru nih. Nah, berarti simpul baru selalu ditunjukkan oleh pointer yang namanya adalah P. Oke, berarti P left gitu ya. Perhatikan pointer P selalu menunjuk ke simpul yang baru, tidak menunjuk ke simpul yang lama. Oke. Nah, berikutnya maunya kayak gini, nanti last-nya akan pindah gitu ya ke simpul terakhir karena sudah ada simpul yang terbaru gitu kan. Nah, sekarang gimana proses kerjanya? Nah, proses kerjanya ini kayak gini. Oke, yang pertama sih seperti biasa kita siapin dulu satu variabel yang namanya adalah variabel X yang digunakan untuk menampung simpul yang akan kita masukkan ke dalam info. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah P simpul bintang malloc size of simpul. Oke, berarti di sini kita buat simpul baru yang isinya adalah 3 bagian. Oke, 3 bagian ini ada left, info, dan right. Kemudian kita mau ngisikan nilai infonya, berarti P info sama dengan ya, P info sama dengan X. Nah, kemudian kita mau menunjuk nih gitu ya, mau menunjuk ke simpul ini mau dihubungkan gitu ya. Simpul pertama mau dihubungkan ke simpul yang kedua gitu ya. Maka perintahnya adalah less right sama dengan P. Oke, berarti dia menunjuk bahwa nilai dari less right itu dikasih nilainya adalah P. Oke. Nah, kemudian kita mau menunjuk lagi nih bahwa ini simpul ini mau disambungkan ke right sini. Maka perintahnya adalah P left sama dengan less-nya. Karena less yang tunjukkan di sini kan, menuju ke sini kan. Berarti P left sama dengan less. Nah, sekarang less-nya kan udah nggak pantas ada di sini. Kita mau pindahin ke simpul yang kedua. Maka less sama dengan P. Kemudian di sini kan harusnya 0, berarti P right sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba nih latihan di kelas. Ada berapa buah simpul? Simpulnya pasti ada 2. Nah, kemudian ada berapa buah pointer? Sebutkan nama dan isi masing-masing. Nah, maka di sini kita bisa buat nih. Oke, nah kita kan mau mendefinisikan nih ya. Kalau satu udah ketahuan ya first, kemudian di sini ada P, kemudian ada less. Nah, simpul-simpul, bukan simpul, namanya pointer-pointer ini nih yang harus kita definisikan. 4, 5, 6, dan 7. Oke, sekarang kita mau mendefinisikan di pointer 4. Nah, sekarang, oke. Yang pertama adalah di sini gampang kita bisa bilangnya isinya adalah first left. Ya kan, first left. Terus kemudian kita mau menginfokan gitu ya bahwa ini ada penamaan lain selain first left, berarti P ya. P left ini kan P left gitu ya, P left, left, P left, left. Oke. Nilainya adalah 0. Kemudian kita bisa buatnya adalah less left ya, less left, left. Oke. Nah, berikutnya adalah kita membersihkan nomor 5. Nah, nomor 5 itu ditunjukkan oleh apa? First right. Oke, first right. Oke. P left right. Oke. P left right. Oke, kemudian left right. Oke, dia menunjuknya adalah simpul 2. Kemudian berikutnya. Oke. P left. Oke, P left. Oke. Kemudian nomor 3, berarti di sini left-nya berarti last left. Kemudian first, nih ya, first, right, left. First, right, left. Oke. Terus kemudian yang nomor 7. Oke, mendefinisikan nomor 7. Kita bisa buatnya adalah P right, last right, first, right, right. Ini adalah 0. Oke, demikian pembahasan untuk insert kanan. Dan berikutnya kita akan lanjut ke insert ke kiri.
Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah tentang linear doubling list untuk yang insert kiri. Oke, insert kiri adalah kita menambah simbol baru di ujung paling kiri link list yang sudah ada disebutnya sebagai insert awal. Oke, sebagai contoh di sini kita sudah ada 4 buah simpul insert kiri dan akan menginsert simpul yang baru yang dibuat di ujung paling kiri menjadi simpul nomor 5. Oke, sudah ada simpul awal sebagai berikut, gitu ya. Kita ada di sini ada P, first dan last, seperti biasa menunjuk di simpul yang pertama. Karena apa? Karena kita baru punya satu simpul. Nah, kemudian kita kan buat simpul baru nih yang akan di-insert di sini. Oke, ada left, info, dan right-nya. Oke, ingat P pasti menunjuk ke simpul yang baru. Nah, kemudian kita mau buat link nih, linknya sebagai berikut. Nah, langkahnya gimana nih? Seperti biasa, kita siapkan dulu satu variabel yang fungsinya adalah untuk menampung nilai akan kita masukkan ke dalam info. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah seperti biasa, P sama dengan simpul bintang malloc set of simpul. Berarti kita buat simpul baru terdiri dari 3 bagian, yaitu ada left, info, dan right ditunjuk sama pointer P. Terus kemudian P info, gitu ya, sama dengan X. Oke, masukin nilainya nih di sini. Kemudian left sama dengan P. Berarti kita menunjuk ke simpul nomor 2. Oke, seperti ini, left sama dengan P. Kemudian P right sama dengan left. Oke, P right sama dengan left. Kemudian kita mau memindahkan left-nya ke belakang. Berarti left sama dengan P. Kemudian kita mau ngasih tahu nih bahwa yang di sini kosong, gitu ya. P left sama dengan kosong, berarti P left sama dengan 0. Oke, nah berikutnya latihan di kelas nih. Ada berapa buah simpul? Ada 2. Ada berapa buah pointer? Sebutkan nama dan isi masing-masing. Oke, seperti biasa. Gampangnya sih left yang pertama, terus ada P, terus ada first. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita bisa buatnya adalah left, bilangnya kemudian P left, kemudian untuk mengidentifikasikan ini berarti kita juga bisa buatnya first, left. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mau bilang ini yang right nih, yang nomor 5. Kita bisa bilangnya ada left right, kemudian P right. Oke. Terus berikutnya adalah kita bisa menuliskan lagi sini ya untuk pointer nomor 6 bisa first left, kemudian left, right, left, kemudian P ya, P right, left. Oke. Berikutnya nomor 7. Kemudian first. Oke, first right. Kemudian left, right. Kemudian P right. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang insert tengah. Oke, di insert tengah kali ini, kita menambah simpul baru di antara 2 buah simpul yang sudah ada. Oke, misalkan kita mau menginsert simpul baru di antara simpul nomor 7 dan simpul nomor 8. Oke, nah terus bagaimana nih cara pembuatannya? Oke, sebelumnya kan kita buat seperti ini ya. Oke, Q terhubung dengan simpul 7 terhubung ke simpul 8, di mana simpul Q ini menuju ke simpul nomor 7. Nanti hasilnya kan seperti ini. Nah, caranya gimana nih, gitu kan? Nah, caranya seperti biasa, kita siapin dulu variabel X yang digunakan untuk menampung info, gitu ya, menampung nilai infonya. Terus kemudian nanti ada P sama dengan simpul bintang malloc set of simpul, berarti kan kita buat simpul baru. Terus kita menempatkan nilai P info sama dengan X, berarti kita menempatkan isi dari variabel X ke variabel atau ke bagian infonya dari sebuah simpul yang baru. Nah, bagaimana sih algoritma tahap-tahapannya? Nah, seperti biasa nih tadi ya. Tadi kita udah buat simpul, terus kita sudah isi nilai infonya. Nah, berikutnya begini. Oke. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat simpul nih, seperti ini. Gitu kan? Nah, terus kita sudah isi nilai infonya dengan P info sama dengan X.
Terus kemudian kita mau menyambungkan si right-nya ini dengan simpul nomor 8. Maka perintahnya adalah p right. Oke, sama juga dengan key right. Kenapa kok key right? Karena si key right ini kan menunjuk ya ini ya key right ya. Karena si key right ini kan menunjuk ke simpul nomor 8. Maka perintahnya adalah p right ya, p right ya, p right itu dikasih nilainya adalah sama dengan key right, karena key right menunjuk ke simpul nomor 8. Nah, berikutnya adalah kita mau menghubungkan simpul P ini dengan simpul yang tunjuk sama si key, maka perintahnya adalah P left sama dengan key. Oke, atau kita bisa juga buatnya P left itu sama dengan P, gitu ya, P right, left. Gitu ya. Oke, nah terus berikutnya adalah kita mau menghubungkan nih gitu ya, key right left gitu ya dengan P. Nah berarti kita perintahnya adalah key right left itu sama dengan nilai P-nya. Oke, nah kemudian key right sama dengan P. Nah, key right sama dengan P. Oke. And this is the end of the video learning about double linked list. And if you have any suggestion and comment, please leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure you didn't miss my update video. And certainly I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.